Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sania Nalasifani dengan NIM 2108056107 dari kelas pendidikan matematika 5D. Adanya video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Emi Suswana MSc. Nah, pada intinya video ini dibuat itu untuk menghitung bagaimana cara kita menyelesaikan soal menggunakan software MATLAB. Nah, ini ada soal yang digunakan untuk menghitung menggunakan software MATLAB. Nah, di sini soal ini itu selesaikan soal berikut menggunakan Excel dan software MATLAB, Scilab atau R. Nah, persoalan ini saya sudah menghitungnya menggunakan Excel, di mana penggunaan Excel ini sudah digunakan untuk tugas mandiri. Kemudian saya juga menggunakan software MATLAB, yaitu yang nantinya akan kita bahas pada video ini. Kemudian nantinya perhitungan software MATLAB ini saya akan bandingkan dengan perhitungan menggunakan Excel yang sudah saya buat. Kemudian persoalannya untuk video kali ini yaitu sebagai berikut. Suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan tabel anuitas. Nah, di sini itu persoalan tentang anuitas. Nah, saya sendiri akan menjelaskan apa sih anuitas. Sebelum kita menghitung bagaimana menghitung persoalan tersebut menggunakan software MATLAB, kita lihat dulu apa anuitas. Nah, anuitas sendiri itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu annuity yang dapat didefinisikan sebagai rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap dalam jumlah tertentu yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Nah, anuitas ini itu sebuah pembayaran ada seseorang meminjam uang sebesar sekian. Nah, orang tersebut akan membayar setiap tahunnya atau jangka waktu tertentu. Kemudian pembayaran tersebut itu akan sama tiap tahunnya. Nah, pembayaran tersebut itu yang disebut dengan anuitas. Anuitas sendiri itu ada dua, yaitu anuitas akhir dan anuitas awal. Nah, anuitas akhir itu apa? Anuitas akhir itu sering juga disebut dengan anuitas biasa atau anuitas ordinary. Anuitas yang pembayarannya pada akhir periode. Kemudian anuitas ini itu bisa kita lihat contohnya seperti suatu anuitas dengan pembayaran Rp1 yang dibayar pada akhir periode selama N periode. Nah, pembayarannya kan Rp1. Kemudian anuitasnya itu dengan pembayaran Rp1, di mana pembayaran itu akan tetap selama akhir periode selama N periode. Misal beliau akan membayar Rp1 ini selama 15 tahun. Nah, 15 tahun ini adalah periodenya. Setiap akhir tahunnya beliau akan membayar sebesar Rp1. Nah, kemudian ada anuitas awal. Nah,
anuitas awal ini itu berkebalikan dengan anuitas akhir, di mana anuitas ini tuh yang tadi anuitas akhir pembayarannya itu setiap akhir periode, sedangkan anuitas awal ini pembayarannya setiap awal periode. Kemudian nanti kita pada soal akan simulasikan dengan konsep tabel anuitas. Nah, berikut ini konsep tabel anuitas. Ini ada periode, anuitas, bunga, pembayaran pokok, serta sisa hutang. Nah, kemudian kita lihat lagi persoalannya. Nah, di persoalan ini itu kita akan menghitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Nah, tiap akhir tahun berarti anuitas berikut itu anuitas akhir, di mana nanti kita akan menghitung anuitas akhir. Kemudian kita akan mensimulasikan pinjaman ini dan pembayaran anuitas akhir itu selama 15 tahun dengan konsep tabel anuitas, di mana konsep tabel anuitas itu sebagaimana yang tertera pada tadi ini sebagai berikut. Nah, persoalan ini saya sudah menghitungnya menggunakan Excel, yaitu sebagai berikut, di mana sesuai dengan simulasi pinjamannya, yaitu dengan periode, anuitas, bunga, pembayaran pokok, serta sisa hutang. Nah, kemudian nanti ini kita akan bandingkan dengan bagaimana saya menghitung dengan program software MATLAB. Baik, setelah itu mari kita langsung saja ke inti dari video ini, yaitu menghitung anuitas dengan program. Kita buka software MATLAB ini, kemudian nanti akan muncul home, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita klik new script. Nah, new script ini kita akan menggunakan ini untuk menghitung persoalan tadi. Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu membuat judul terlebih dahulu, karena kita tidak tahu judulnya itu nanti kita akan apa gitu kan. Jadi kita menuliskan judul terlebih dahulu. Nah, judulnya tadi itu bagaimana kita menghitung anuitas akhir dengan konsep tabel anuitas. Jadi judul program ini kita tulis display, kemudian petik satu atas, kemudian program menghitung, kita pakai program menghitung anuitas ya menggunakan konsep tabel anuitas. Terus kemudian titik di atas juga agar nantinya tidak berwarna merah, kemudian nantinya akan berwarna ungu sebagai berikut. Kemudian tutup kurung, kemudian display lagi, display ya, kalau displaynya display. Nah, ini kreasi saya yaitu dengan oleh di sini gunakan untuk sendiri yang oleh ini saya ya, nama saya Nazar Sifani, maaf ini. Kemudian satu betul, kemudian display lagi saya pengen ini sekreasi kalian mungkin ya. Yang satu sangat benar. Kemudian makan sama ratakan ya. Kemudian display lagi. Saya masih ingin mengkreatifkan judul program saya.
kemudian kelas. Nah, ini disesuaikan sesuai kalian. Sebelumnya lagi ini sekreatif kalian mungkin ya guys, untuk membuat judul program. Sebenarnya untuk tidak membuat judul program itu sesuai keinginan kalian, misal hanya program menghitung anuitas akhir menggunakan konsep tabel anuitas juga tidak apa-apa, tapi ini sekreatif kalian mungkin. Nah, setelah kita membuat judul program, kemudian kita akan langsung menghitungnya. Sebelum menghitung, dalam soal itu kan pasti diketahui apa yang diketahuikan dalam soal. Sebelum kita menghitung, nah mari kita masukkan apa yang diketahui dulu kan. Sebelum kita menyelesaikan, pasti kita mencari apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan terlebih. Nah, nanti dari itu kita input apa yang diketahui dalam soal terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, maka input di sini kita input, kemudian apa yang diketahui dalam soal itu saya sudah di soal. Yang pertama, suatu pinjaman 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu tahun. Ini yang diketahui adalah yang diketahui tadi itu A, yaitu kita lambangkan present value yang 500 juta, suatu pinjaman 500 juta itu adalah present value, nilai sekarang yang dipinjam oleh seseorang yang nantinya akan dibayar per tahunnya selama periode tertentu. Present value itu kita lambangkan dengan A. Nah, ini itu 500 juta. Kemudian tadi dengan bunga itu dilambangkan dengan I, itu 6%. 6% itu kita desimasikan menjadi 0,06. Kemudian yang akan dilunasi selama 15 tahun. Selama jangka waktu 15 tahun itu adalah sebuah periode yang dilambangkan dengan N, yaitu di sini N-nya berarti 15 tahun. Maka kita tulis dalam ini saja, kemudian input, kemudian titik, masukkan. Nah, itu kan sebagai perhitungan berarti. Lalu itu sama dengan terus spasi, kemudian titik, kemudian kurung, jangan lupa titik koma. Kemudian ini itu saya dalam rupiah, sehingga kalau dalam rupiah di Rp. Nah, kemudian tadi bunga itu dilambangkan dengan I kecil. Itu saya masukkan bunga dengan meratain aja ya, sama dengan, kemudian kurung, jangan lupa titik koma. Ini dalam persentase per tahun ya, per tahun, karena bunga itu dalam per tahun. Kemudian tadi N. Nanti misal tidak dalam per tahun, kita harus ubah dalam per tahun karena dalam periode tertentu, yaitu per tahunnya. Kalau misalnya nanti ada per bulan, nanti kita ganti per bulan itu ke per tahun.
Kemudian periode yaitu maka dengan N kecil, input dan masukkan periode, kan jangan lupa ini jangan Nah, setelah kita menginput semua apa yang diketahui dalam soal, nah baru kita menyelesaikannya, yaitu prosesnya. Jadi proses. Nah, prosesnya sebelum ke prosesnya. Nah, dari tabel anuitas itu tadi itu ada periode, anuitas, ada bunga, ada pembayaran pokok, serta ada sisa uang. Nah, nanti kita akan menghitung 4 ini, yaitu anuitas, suku bunga, periode, serta sisa utang. Jadi, pertama-tama kita akan mencari anuitas terlebih dahulu. Ya. Mencari anuitas itu dalam jangka waktu N periode sampai N periode, jumlah N periode itu sama. Setiap periode itu anuitasnya sama, pembayaran anuitasnya itu sama. Seperti tadi definisinya, yaitu anuitas itu adalah pembayaran tetap yang akan dilunasi dalam N periode. Pembayaran tetap di mana pembayaran itu akan sama setiap periode, jumlah N periode. Oke. Jadinya kita menggunakan instruksi ulangan. Nah, perulangan menggunakan for ya, for untuk M itu sama dengan periode pertama sampai dengan periode N. For, kemudian kita akan menentukan periode sampai ke N, maka display, kemudian periode kemudian titik, kemudian num string. Nantinya num string ini akan num to string ya, maaf. Kemudian nums to string, nantinya dia ini untuk memunculkan nums to string ini untuk memunculkan periode keberapa dari 1 sampai dengan N ini. Dari 1 sampai dengan N ini. Nah, itu nantinya akan muncul di sini, maka kita menggunakan num string. Num string kemudian M. Nah, M nantinya periode 1 sampai dengan N itu. Kemudian koma, titik plus nih, ketik plus titik koma, jangan lupa. Nah, kemudian baru kita akan menghitung anuitasnya. Karena anuitas ini itu pembayarannya tetap, jadinya langsung saja itu ya, R, anuitas itu lambangnya dengan R besar. Jadinya R besar sama dengan anuitas. Nah, anuitas sendiri itu rumusnya sebagai berikut. R sama dengan pembayaran present value dikali bunga dibagi dengan 1 dikurang 1 ditambah bunga dipangkatkan dengan negatif periodenya. Nah, ini adalah rumus mencari anuitas akhir. Nah, nanti kita akan masukkan ke program ini, yaitu berarti tadi itu adalah A kali, kalau dikali dalam
software MATLAB itu adalah bintang dikali I kecil, kemudian dibagi, kalian bisa tutup biar enak ini, biar memudahkan, kemudian dibagi, tutup lagi 1, dikurangi, tadi 1 dikurangi dengan 1 ditambah I, kemudian dipangkat. Nah, ini adalah seperti ini pangkat di software MATLAB. Kemudian tadi negatif 15, negatif N, N-nya itu jumlah periode ke N. Nah, kemudian titik koma. Kemudian outputnya nanti itu adalah fprintf, menggunakan fprintf, yaitu kita kasih value dengan anuitas ya, anuitas, atau kita lambangkan dengan R, boleh seperti ini. Kemudian kita samaratakan jadinya sama dengan, karena anuitas ini berbentuk nantinya hasilnya rupiah, jadinya kita tulis rupiah ya. Kemudian persen D dulu dan 0 dan 0 persen. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Kemudian kita tulis dengan persen, di mana nantinya persen titik 0 F per N ini nantinya akan memunculkan angka yang sudah kita hitung menggunakan rumus dari R ini. Nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian petik. Kemudian petik atas, kemudian koma, kemudian baru kita lambangkan, karena R ini maka kita lambangkan dengan ini untuk memunculkan R. Lagi ya, karena ini untuk menutup ini. Kemudian titik koma. Setelah kita mencari anuitas, kan kemudian kita mencari dalam tabel ini anuitas, kemudian kita mencari bunga. Nah, kita akan mencari bunga. Bunga ini mencari bunga ke M. Cari bunga ke M. Kenapa ke M? Kenapa tidak ke N? Nah, karena nantinya itu M itu sebagai 1 sampai dengan jumlah periode ke N tersebut. Jadinya kita ke M ya, bukan ke N. Nanti kalau ke N itu berarti kita ke 15 aja. Kalau ke M itu tadi periodenya itu dari 1 sampai jumlah periode ke N. Kemudian untuk mencari bunga ke M ini itu ada rumusnya mencari bunga, yaitu yang pertama itu kita mencari bunga suku pertama dulu terlebih dahulu. Kemudian suku bunga ke M nantinya itu, maka di sini kita harus mengetahui R terlebih dahulu, kemudian kita mencari AN, kemudian kita mencari BN, ini BN, B1 gitu kan. Maka di sini kita akan menghitung terlebih dahulu, karena R ini sudah diketahui dari perhitungan rumus ini, maka kita R saja, kemudian titik koma, jangan lupa. Kemudian kita mencari B1. B1 ini itu melambangkan bunga itu dilambangkan dengan B kecil. Bunga itu dilambangkan dengan, nah, bunga periode pertama itu dilambangkan dengan B, dengan B1. B1-nya itu berarti periode pertama. Nah, kemudian B1 ini rumusnya adalah tadi A dikali dengan
kemudian setelah itu ada A1. A1 ini merupakan pembayaran pokok pertama. Periode pertama. A1 ini itu rumusnya adalah R dikurang B1. Maka dari itu kita mencari B1 terlebih dahulu, kemudian mencari ini kan ada R kurang B1 yang sudah diketahui, kemudian kita mencari B1 kan nantinya akan menghasilkan A1. Jangan lupa titik koma. Kemudian ini beda untuk kita bukan lagi menggunakan induksi perulangan, yaitu perulangan for bukan. Kita akan menggunakan induksi pemilihan. Induksi bersyarat itu induksi pemilihan. Pemilihan ini instruksi syarat if ya. Kita menggunakan if else. Ini digunakan untuk mencari periode if jika periode pertama, kemudian else ini untuk menggunakan jumlah periode M lebih dari 1. Lebih dari jumlah periode. Karena kan jumlah periode ke N itu kan dari 1 ke N-nya itu kan berarti lebih dari 1. Maka kita menggunakan if untuk pemilihan bersyaratnya. Misal ini, kita menggunakan misal M-nya itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Maka nantinya Fprintf-nya outputnya langsung Fprintf. Kenapa langsung Fprintf? Karena B1-nya itu ini. B1-nya ini rumusnya ini. Maka kita langsung Fprintf ya. Ini jangan lupa titik koma ya. Fprintf. Ini pembayaran pertama, jadi ini adalah bunga. Dari bunga, maka kita tulis judulnya berarti bunga ya. Itu adalah bunga sama dengan kita samakan nantinya bunga ini juga itu hasilnya adalah rupiah. Maka kita tulis RP, kemudian persen seperti yang di atas ya, yang di bagian mencari anuitas itu 0 Fn, kemudian koma, kemudian kita melambangkan B1. Nanti hasilnya di bunga ini adalah B1, yaitu dari rumus ini. Kemudian titik kurung biar untuk jangan lupa. Nah, kemudian setelah if itu adalah if else, dimana else ini itu berarti M lebih dari 1, karena nanti kita akan menghitung dengan M itu periode pertama sampai dengan periode ke N, jumlah periode N. Jangan lupa titik koma. Kemudian ini karena M itu lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Ini Bn itu sama dengan R min AN. Nah, AN ini itu adalah ini. Maksudnya AN sama dengan A1. A1 kan sudah dicari dengan ini ya. A1 ini A1 ini A1 nantinya. Nah, maka di ini satu ini kita masukkan rumus ini, kita masukkan ke program ini. Maka AM, kenapa AM? Kenapa tidak AN? Sama dengan halnya yang saya sebutkan tadi, yaitu M itu tuh untuk menyatakan jumlah M ini lebih dari 1, sedangkan kalau N ini nanti hasilnya akan
misal kita N ini kita masukkan di 1, 3, maka nanti AM-nya ini cuma ada di AM3. Kita menggunakan M, yaitu M lebih dari 1. M itu sama dengan, tadi kan AM itu sama dengan A1 dikali dengan 1 ditambah dengan I dipangkatkan dengan M-1. Nah, kenapa M-1? Nah, sebelumnya mohon maaf ya, ini bukan else-nya bukan M lebih dari 1. Nanti jika M lebih dari 1 itu akan sama M N lebih dari 1, biar ini aja, biar lebih memudahkan ya. M-1 ini lebih tutup kurung ya. Nah, kenapa M-1? Nah, karena dia ini adalah pembayaran pokok. Pembayaran pokok itu tadi kan AM. Ini kan lebih dari 1. Kan? Maka ini kita tutup kurung aja ya, biar kemudian titik koma, kemudian kita mencari BM. Gimana? B adalah M B jumlah periode ke M. Nah, berarti itu sama dengan tadi adalah rumusnya R itu anuitas dikurangi dengan AM, yaitu pembayaran pokok dengan jumlah periode M, koma, kemudian kita ke outputnya yaitu F print. F lambang kita judulnya itu nantinya apa ya, bunga ya, masih bunga. Tapi ini bunganya bukan bunga yang pertama, bunga periode bukan periode pertama, ini adalah bunga periode ke M, jumlah periode ke M. Titik. Kemudian persen sama ya, F. Nah, ini tadi kan B1. Nah, kita berarti di sini adalah BM. Nantinya muncul kenapa kita terus BM? Nanti di sini itu akan muncul nilai dari BM yang sudah kita hitung dengan rumus ini. Terus kurang lagi untuk menutup titik koma, jangan lupa. Nah, sudah. Kemudian if else kemudian N, kan karena kita sudah mencari bunga, itu makanya kita N. Setelah mencari bunga, kita mencari pembayaran pokok. Judulnya itu mencari pembayaran pokok ke M. Nah, pembayaran pokok ini juga kita menggunakan if else. If M itu sama dengan 1, yaitu pembayaran pokok periode pertama, itu maka langsung saja berarti kenapa kita menggunakan langsung saja atau kita menggunakan rumusnya ini juga tidak apa-apa. Mohon maaf, ini ya, rumus ini kita menggunakan rumus ini juga tidak masalah. Kita menggunakan ditulis lagi rumusnya tidak masalah. Tapi di sini A1-nya itu sudah diketahui ya guys rumusnya. Rumusnya itu selain tadi itu ada rumusnya juga, yaitu R-B1, dimana kita kan tadi sudah mencari anuitas, kemudian kita mencari bunga
suku bunga pertama, jadi kita bisa mencari pembayaran pokok pertama dengan itu. Kita bisa mencari dengan rumus yang tadi ini. Nah, karena kita sudah ada di sini rumusnya, maka kita langsung saja outputnya. Jadi f print f sama ya pembayaran pokok. Berarti ini kita tulis pembayaran pokok ya. Pembayaran pokok sama dengan masih dengan RP persen 0 F N ketik atas koma. Nah, ini berarti A1. Nantinya kita akan menyatakan pembayaran pokok pertama, jadinya A1. Kemudian kita else. Ini beda. Kenapa? Nah, else tadi kan M lebih dari 1 ya. Nah, kita bukan menggunakan M lebih dari 1. Karena nanti kita akan memasukkan rumusnya sendiri. Rumusnya sendiri. Nanti jika kita menggunakan M lebih dari 1 ini, itu nanti akan sama dengan bunga ini. Maka kita else langsung rumus, yaitu rumus suku bunga ke periode ke M, berarti AM yaitu sama dengan A1 dikali sama dengan ini ya. Kita copy saja. Nah, kita copy ini ya. Nah, kemudian baru kita outputnya. F print pembayaran pokok sama dengan RP persen F per N, koma. Nah, ini AM. Setelah itu N. Nah, sudah. Kemudian karena kita sudah mencari pembayaran pokok ke M, periode ke M, maka kita setelah itu mencari pembayaran kita mencari sisa anuitas. Dan mencari sisa anuitas, mohon maaf, sisa hutang. Mencari sisa hutang. Nah, sisa hutang berarti kita menggunakan langsung menggunakan kita menggunakan if juga, else juga. Maka ini sisa hutang ke M ini berbeda dari yang lainnya rumusnya. Nah, rumus dari sisa hutang ke M itu sebagai berikut, yaitu ini sisa hutang itu dilambangkan dengan H. Sisa hutang ke periode ke M atau ke N itu kita lambangkan dengan HN. N ini adalah jumlah periode ke tertentu yang akan dibayarkan gitu kan.
Kemudian HN ini tuh sama dengan BN plus 1, di mana BN plus 1 ini tuh bunga periode ke N ditambah dengan 1. Kemudian dibagi dengan I. Tadi kan bunga ke N saja, tapi ketika kita mencari sisa hutang, itu B bunganya itu bunga ke N ditambah 1. Kemudian itu juga, kemudian kita mencari BN plus 1-nya itu sama dengan tadi, namun AN-nya ini juga ditambah dengan 1. Nah, tadi kan kita mencari BN ini kan R dikurangi AN, sama kan? Tapi di sini, di sisa hutang itu ditambah dengan 1. Kemudian AN-nya juga ditambah dengan 1. Maka kita masukkan rumus, berarti kita mencari AM terlebih dahulu ya, AM plus 1 ya, kita mencari pembayaran pokoknya terlebih dahulu. AM plus sama dengan ini ya, copy saja. Namun M-nya ini ditambah dengan 1. Kenapa seperti itu? Karena di sini ini AM plus 1. AM plus 1, maka M-nya juga plus 1. Titik koma. Nah, setelah itu ini M plus 1 min 1, M plus 1 min 1 itu bisa saja kita kita ringkas ya, maksudnya kita sederhanakan yaitu dengan 1 dikali M ditambah 1 dikurang 1, 1 dikurang 1 kan 0, berarti hanya jadi kayak gini saja, M saja. Tadi kan 1 dikurang 1 ya, kemudian kita BM plus 1 mencari, kita masukkan rumus BM plus 1 ya, sama dengan R dikurangi dengan A M plus sama, kemudian kita masih menggunakan instruksi bersyarat, pemilihan bersyarat begitu, instruksi pemilihan if. Nah, if M sama dengan satu ya. Kemudian if sama dengan 1, kemudian F print F itu berarti sisa hutang ya, sisa hutang kita sebut sisa hutang ini berarti sama dengan RP sama ya, persen titik 0 after N titik atas koma, kemudian ini berarti BM plus 1 BM plus 1. Nah, kemudian kita menggunakan else yang lebih dari 1. Kemudian ini kita masukkan ini
sisa hutang periode ke M. Nah, sisa hutang periode ke M ini ya. Ini rumusnya. Maka kita masukkan AM sama dengan B M plus 1 dibagi dengan I. Titik koma. Kemudian outputnya F print F. Kita kasih sisa hutang sama ya, sisa hutang rate sama ya, masih sama persen 0 F N. Kemudian di sini adalah N. Nah, selesai, kemudian N. Nah, if else N. Kemudian N lagi untuk menutup for ini. Nah, sudah selesai perhitungannya. Nah, di sini nih kita lihat nih di sini. Apakah masih ada ini di bagian sini warna merah. Nah, di sini ada nih. Ini warna merah di num string. Ternyata ada di num to string. Oh, di sini lupa kasih koma. Ya, mohon maaf ya, ini koma. Udah num string. Nah, sudah tidak ada lagi merah. Kemudian ini di sini nih masih. Oh, di sini. Oh, ini kurang ya. Nah, untuk menutup ini. Dan di sini sudah tidak ada merah. Maka kita jalankan program ini yang nantinya akan menghasilkan hasil dari perhitungan persoalan yang sudah ada tadi. Nah, untuk kita jalankannya, kita klik run. Nah, di run saja ini, itu nantinya kita akan save program ini, script program ini. Kita jalankan, kemudian kita juga akan meng-save-nya. Nah, kalau kalian masih ragu dengan program ini, kalian bisa menggunakan run and advance. Di sini kalian akan nantinya bisa kalian perbaiki lagi, kemudian kalian save jika sudah benar. Nah, kita lihat dulu saja ya menggunakan run and advance. Coba kita jalankan. Tadi 500 juta ya. Present value-nya 123 1. Kemudian bunganya 0,06. Kemudian 15 tahun berikutnya. Nah, sudah ada hasilnya nih seperti ini. Nah, kita cocokkan lagi nih. Nah, sepertinya ini kurang rapi ya, kita rapikan lagi nanti ya. Tapi ini kok ada yang ini di bagian ini. Ini sama dengan bunga ini. Nah, hutang periode pertama. Nah, mari kita cari sisa hutang periode pertama ini. Oh, baik. Oh, benar. Sama, berarti nanti kalau misal M-nya itu sama dengan 1, itu nantinya sama akan dengan bunga ini nih. Ini, bunga pada periode kedua. Kenapa nih? Misal B M plus 1 berarti M-nya 1 ya. 1 berarti B2. B2 itu R dikurangi A2. Berarti kalau R dikurangi A2 nanti sama dengan ini. Berarti ini adalah sisa hutang sama dengan A2. Berarti ini 0 ya guys. M-nya 0.
Kemudian kita coba running ya, karena kita running lagi, tapi dulu nih yang ini. Tapi kita juga nih, ini aja biar enak. Nah, ini ya, biar nanti tahu mana yang salah. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Baik, dan kita coba running, tapi kita clear semuanya sih guys. Buat kita running. Nah, kita masukkan nih 500 juta saja. Kemudian 0,06 dan 15 sekarang ini. Nah, ini masih anuitasnya masih kececeran. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini sudah tidak lagi sama dengan ini. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu ya. Sama nih. Apa ada yang usah? Sini. Ini maka kan kita sudah nih. Oh, sama nih. Kita save ya. Langsung kita run, tapi kita save. Kita run. Nah, kita save. Tugas matematika ekonomi. Save. Kemudian ini langsung running ya. Kita langsung 500 juta. 0,06. Kemudian hasilnya ini. Kemudian mari kita cocokkan dengan tabel anuitas menggunakan Excel yang tadi ya. Kita cocokkan dengan Excel ini. Nah, Excel ini bunganya 6%, 0,6, kemudian periodenya 15. Nah, percent value ini di sini sahutan pertama, dia masih pertama ya, berarti sahutannya 500 juta, masih 500 juta. Jadi ke 0 berarti. Kemudian anuitasnya itu setiap periode itu sama nih. Setiap periode itu sama, yaitu 51.481.382. Sama. Kemudian bunganya periode itu sama. Kemudian ini 21.481.382 sama. Kemudian ini sama juga. Nah, karena kita sudah sama nih, kemudian yang terakhir periode 15 sama nih anuitasnya, kemudian sama ya, kemudian hasil sisa hutangnya selama 15 tahun itu kita sudah dilunasi selama 15 periode tersebut. Oke, baik. Nah, karena sudah sama dengan tabel konsep anuitas tadi, mari kita. Jadi untuk anuitasnya itu, anuitas akhir dari persoalan tadi kita hitung, ternyata hasilnya adalah sebesar 51.481.382 rupiah. Nah, ini anuitasnya sebesar tersebut. Kemudian bunganya itu beda setiap periode, kemudian pembayaran pokoknya, kemudian sampai periode ke-15 itu sisa hutangnya adalah 0, karena tadi beliau yang meminjam 500 juta itu akan dilunasi selama 15 tahun, yaitu periodenya selama 15 tahun. Nah, berikut
adalah bagaimana cara kita menghitung persoalan menggunakan program MATLAB, yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya. Video ini saya buat. Bila ada kesalahan kata maupun tindakan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.